DNA dan sirtuin. Jadi pasti ini banyak yang nanya, saya nggak tahu sirtuin itu apa gitu loh. Jadi hari ini kita eh, akan bahas juga dan mungkin hari ini kita akan bahas produknya, temanya ini produknya lebih rada condong ke Utsukushi Gold ya. Jadi karena Utsukushi biasanya nih kan udah nggak ada. Jadi kita sekarang akan bahasnya tentang Utsukushi Gold. Oke, jadi kerusakan DNA ini kalau singkatnya saya bisa jelasin ya kerusakan DNA ini kalau yang kita tahu ya. Jadi lagi itu kan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ingat kan ada COVID. Jadi ada COVID, ada yang kena COVID, ada seluruh dunia terkena pandemi gitu kan. Nah setelah itu sampai hari ini walaupun COVID nih udah nggak ada nih, tapi kita banyak yang kayak apa ya bilangnya ya, yang kayak sisa-sisaan virusnya gitu juga dan mungkin karena polusi udara yang sampai saat ini mungkin masih sangat buruk banget ya itu salah satu hal yang memicu kerusakan DNA. Nah, untuk kerusakan DNA sendiri itu apa? Kita akan langsung dengerin materinya dari dokter speaker hari ini, Dokter Trevino Aristarkus. Silakan, dokter. Terima kasih Mas Angga, selamat sore semua. Salam sehat selalu dan terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk LOP ini dan tentu saja ini adalah untuk kepentingan kita semua, ya kepentingan kita bersama. Dan ini memang topik yang menarik ya. Kenapa eh, kita bahas sekarang sirtuin? Memang tadi sudah dibahas mengenai latar belakangnya. Nah, tapi yang lebih spesifik lagi tentu saya dari aspek pengetahuan kedokteran mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang sirtuin ini ya. Dan kalau kita mau dalami ini ya, kira-kira nanti lesson overview-nya adalah kita tahu bahwa kerusakan DNA menyebabkan berbagai dampak negatif. Dampak negatif itu kemudian berdampak pada fungsi tubuh dan nanti yang kita akan pelajari ada satu enzim yang namanya sirtuin. Aktifak Dia merupakan aktivator yang dapat membantu untuk menyeleksi lah, katakan demikian, DNA yang rusak, sel-sel yang rusak, dan mengatur supaya proses penuaan tidak terjadi atau tidak terjadi secepat yang karena adanya kerusakan-kerusakan sel. Nah, sirtuin ini yang ada di dalam tubuh kita, sementara dalam produk sendiri adalah aktivatornya, sirtuin aktivator. Ya. Nah, kita bahas dulu itu nanti untuk lesson objectives-nya bahwa nanti teman-teman semua bisa menjelaskan tentang sirtuin, tentang kerusakan DNA, dan bagaimana peran sirtuin dalam proses aging. Nah, untuk disclaimer, ya, jadi untuk teman-teman juga semua dalam memperkenalkan produk ini, ada 3 pokok yang saya sampaikan di sini. Satu, produk AFC berbicara dalam konteks penyakit karena perubahan umur atau aging atau degeneratif. Jadi kalau kita bicara penyakit yang mekanismenya karena proses-proses penuaan, degeneratif, maka dia bisa mempunyai dampak langsung. Nah, ada kasus-kasus penyakit yang merupakan kelainan struktural atau bentuk. Ya, misalnya jantungnya, dinding jantungnya ada lubang, itu kelainan struktur. Atau tumornya ada tumor, jadi jaringannya jadi membesar, itu kelainan struktur. Itu penyakit-penyakit yang harus dioperasi. Dan peran dari produk AFC ini adalah mempersiapkan dan membantu recovery pasca operasi. Jadi yang kenapa ini diulang-ulang terus supaya juga teman-teman tidak menanyakan hal-hal yang sama terus ya. Oh ini usia operasi bisa nggak tumbuh gitu. Jadi nggak semua kasus bisa punya dampak langsung ya. Kemudian yang berikutnya adalah kasus-kasus genetik yang bawaan lahir. Jadi kalau udah memang bawaannya seperti itu jarang sekali kita bisa melakukan uh, masa apa pengobatan. Bahkan di dunia kedokteran sendiri belum ada untuk penyakit-penyakit genetik. Jadi ini 3 hal yang kemudian teman-teman ketika memperkenalkan produk juga memperhatikan dengan baik bahwa tidak semua penyakit memang uh, apa namanya uh,
ada dampak langsungnya. Kalau mau tahu bedanya apa ya gampang aja. Ini harus dioperasi gimana ya minum produk ini bisa nggak? Nah kalau udah ada kata-kata harus dioperasi, nah itu mungkin layanan struktur dan bentuk yang nggak bisa uh, ada dampak langsung gitu. Tapi dampaknya lebih banyak kepada persiapan operasi dan penyembuhannya. Oke, kira-kira demikian dalam pembicaraan kita setengah jam ke depan apa yang mau kita pelajari ya. Nah ini kalau kita lihat manusia kita ini seperti ini utuh ya, mau dia sedang sakit atau sehat sebugar-bugarnya, terdiri atas sel-sel kecil seperti itu. Ya. Ini sudah sering kan saya sampaikan juga. Lalu sel itu bukan cuma bulatan begitu aja atau lonjong, tapi ternyata ada isinya organ-organ sama kayak manusia. Karena satu sel itu juga adalah satu makhluk hidup. Hanya organnya ya bukan terdiri dari sel-sel, tapi terdiri dari protein-protein yang disebut organel. Lalu organ yang paling penting, otaknya lah, katakan dia seperti itu, namanya inti sel, yang di dalamnya ada cetakan ini yang namanya kromosom. Kromosom ini kalau diurai kecil-kecil merupakan lingkaran-lingkaran kayak ini nih, kumparan-kumparan ya, kalau listrik. Kalau diurai terus ternyata ada dua buah pita yang terhubung satu sama lain oleh empat buah senyawa basa. Ya, dia ada warnanya merah, ada kuning, ada biru, ada hijau. Jadi cuma susunan empat senyawa basa itu, tapi ada 23 kromosom, 23 pasang, semuanya 46. Ya. Yang isinya adalah muatan-muatan tentang cetakan tubuh kita ini harusnya kayak apa. Jadi seluruh tubuh kita semua sama ya kromosomnya, cetakannya sama, tapi nanti di sini, oh jadi kuping, yang ini jadi mata, yang ini jadi alis, jadi kulit, karena ekspresinya namanya, istilahnya ekspresinya berbeda-beda. Kenapa di dahi nggak ada mata gitu? Karena di situ ekspresi untuk menjadi mata ditekan. Nah, kira-kira kayak gitulah kerjanya. Sini hanya kulitnya aja yang tampak, jadilah dia sel kulit kalau sudah matur. Tapi cetakannya semua sama. Artinya apa? Kalau orang kena penyakit genetik sejak lahir, ya seluruh selnya sama seperti itu. Ada kelainan genetiknya dan itu nggak bisa berubah. Tentu kita akan berbeda dengan apa yang kita bicarakan sekarang mengenai peran sirtuin dan kerusakan DNA. Nah, itu adalah juga DNA yang rusak, tapi konteks rusaknya berbeda dengan konteks yang bawaan lahir. Nah, ini kalau kita perbesar sel-sel tubuh kita kayak gini, otaknya ada yang namanya inti sel, ya, bagian paling pentingnya. Di situ ada kromosom dan DNA. Nah, sel-sel itu ada bungkusannya namanya membran sel, ya. Nah, ini berbeda dengan sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu lebih kuat, ya, dindingnya. Itu karena ada dinding sel. Dan kalau pada sel hewan tidak ada dinding sel. Hanya ada membran sel. Sehingga kalau digigit lebih gampang gigit daging daripada gigit sayur. Ya, karena sayur itu ada dinding selnya. Oke, nah di dalam inti sel tadi ada basa. Ya. Basa ini adalah dua buah pita yang saling dihubungkan oleh empat macam basa. Adenin, guanin, sitosin, dan timin. Jadi kalau dilihat ini cuma urutan ya, urutan A, G, C, T atau G, C, T, A atau A, C, T, G, G, C, T, A dan sebagainya ya. Hanya urutan itu aja nih yang kemudian berubah-berubah urutannya sehingga begitu banyak variasinya jadi macam-macam. Ya bisa jadi telinga, bisa jadi mata, bisa jadi gigi, bisa jadi kulit, bisa jadi ginjal dan sebagainya. Hanya dari perubahan-perubahan urutan-urutan tersebut. Ya. Nah, urutannya akan sama terus di seluruh tubuh manusia. Ya. Sehingga kemudian kalau kita tahu sebenarnya apa sih DNA itu? Ya, DNA itu kalau mau digampangkan, atau sel itu ya kalau kita melihat dengan peran DNA adalah sama dengan mesin fotokopi ini. Ya, jadi mesin fotokopi ini dia akan mengcopy em, sesuai dengan DNA yang ada. Jadi DNA ini template-nya lah gitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat cetakan kopi gambar seperti ini, ada hijau, ada biru, ada gambar orang di situ. Kenapa kopinya seperti ini? Karena cetakannya sama. Ya, cetakannya sama seperti ini. Nah, cetakannya itu yang kita sebut dengan DNA.
Nah, sebenarnya kalau kita bilang sel-sel kita ini bagaimana sih kerjanya? Sama dengan gambar ini. Udah pernah lihat gambar ini belum? Ayo, kalau belum pernah lihat buka ya. Itu sama ya. Jadi kalau ada satu diamond di sini ya, satu member, dia akan berkembang jadi dua binary ya. Nah, kita lihat di sini nanti yang dua ini jadi cetakan berikutnya. Sel juga sama ya. Jadi sel itu berkembang jadi dua ya, ikut dari cetakan pertamanya. Nanti cetakan yang berikut adalah dari sel anak-anak, dari cetakan berikutnya lagi ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi si sel itu akan mengikuti cetakannya. Nah, kalau misalnya cetakannya di sini I gitu ya, belum ada membernya, pasti ke bawahnya juga masih I ya. Nah, supaya I-nya ini bagus, maka dia harus cetakan di awalnya itu ikut jadi diamond gitu ya kira-kira. Jadi sekali lagi intinya bahwa satu sel berkembang jadi dua, nanti anaknya itu jadi cetakan berikutnya. Nah, kira-kira seperti ini nih sel yang satu ya. Dia berkembang jadi dua. Prosesnya seperti ini ya, kromosomnya berkembang ya, bagi dua kromosomnya terus sampai terjadi dua sel. Gambar yang di atas ini seperti ini. Jadi satu sel jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan dan selanjutnya. Nah, ini sekarang tergantung sekarang cetakannya itu sendiri. Kita mau copy gambar ini misalnya ya. Terus kemudian setelah di copy ya, masuk mesin fotokopi, kita mengharapkannya gambar kayak gini dong sama seperti template-nya, tapi ternyata gambarnya lain ya. Waduh, ini kenapa nih kalau gambarnya lain ya? Gitu. Ada sesuatu nih kayaknya. Padahal gambarnya jelas warna ya, tapi itu hasilnya hitam putih. Pasti ada sesuatu nih ya. Apalagi kalau kemudian gambarnya jadi kayak gini ya, pasti ada sesuatu nih. Yang salah mesin fotokopinya atau yang salah template-nya ya. Kalau tiba-tiba keluar gambar simpanse kan, waduh yang ngopi kaget dong. Ya langsung dia buka deh. Dia lihat nih, bener nggak nih yang di copy gambar si orang ini atau gambar simpanse nenek moyangnya. Ternyata bener, sudah lihat, salah template. Oh, salah yang kita copy ternyata gambar simpanse, bukan gambar orang. Jadi kalau kayak gitu, kalau kita mau punya gambar orang, pasti gambar simpanse-nya dibuang. Kita cari gambar orang yang kita ingin copy. Ya, kira-kira sama seperti itu DNA kita, ya. eh, jadi template buat fotokopi. Ketika di copy hasilnya beda. Waduh, ini kayaknya ada yang salah nih. Dia ada sel yang namanya eh, sel-sel imunitas tubuh kita. Dia lihat, oh benar ini selnya udah ngaco, udah sakit. Terus di delete, langsung dibunuh selnya. Ya, disuruh bunuh diri lah atau dihancurin oleh mesin fotokopi kita. Nah, kira-kira kayak gitulah ya, mesin yang ngancurin mesin imunitas kita, sel-sel imunitas kita. Kira-kira kayak gitu. Jadi DNA kita ini memang jadi tempat template fotokopi. Tapi kalau misalnya uh, ngopinya salah, ya pasti akan dirusak oleh tubuh, dibuang gitu ya. Kenapa? Karena ya tubuh nggak mau dong. Harusnya jadi telinga, kok telinganya miring gitu, atau telinganya jadi tuli gitu, nggak mau ya. Jadi tubuh maunya yang normal. Dan seluruh proses itu terjadi bahkan dalam 9 bulan pertama. Sehingga kita melihat anak lahir itu normal, sempurna gitu ya. Tapi setelah itu dia dibekali yang namanya stem cell di setiap jaringan. Sehingga kalau stem cell jaringan kulit ya jadi kulit. Stem cell jaringan usus jadi usus gitu ya. Sekali lagi template-nya sama tapi ekspresinya beda gitu ya. Nah, suka-sukanya kadang-kadang template-nya jadi salah. DNA-nya jadi rusak. Nah, kenapa nih DNA rusak? Salah satunya adalah radikal bebas. Jadi radikal bebas ini karena akibat polusi, bahan kimia dan sebagainya masuk ke dalam inti sel. Ya. Nah, ini contohnya nih, misalnya ada radikal bebas masuk, rantainya putus. Ya, before and after. Jadi apa sih yang namanya kelainan DNA itu? Ini nomor satu nih, dilesi, hilang urutannya. Ya, atau duplikasi. Ya, ada dua ya, BC-nya ke copy dua kali. BC ya. Ya. Ini ada lagi inversi kebalik BCDE jadi DCBE misalnya. Itu namanya kelainan DNA semua.
Kemudian yang ini pindah translokasi ya. Ini ABCDE ya, terus dia pindah ke sini. Ya, ini MNO pindah, itu translokasi. Itu semua kerusakan DNA. Tadi kenapa ya kayak tadi nih misalnya. Kenapa ada radikal bebas terus putus, putus terus nyambung lagi tapi nyambungnya nggak pas ya. Kejadian itu bisa terjadi pada seluruh jutaan sel kita. Jutaan sel kita di dalamnya ada template-nya ya DNA dan itu bisa terjadi seperti ini. Anda bayangkan saja ya, mesin fotokopi, kalau Anda sudah fotokopi 1, 2, 3 kali, hasilnya bagus. 10 kali, mungkin masih bagus. 100 kali, ya bagus juga, tergantung tintanya. 1000 kali, pasti ada yang miss, pasti ada yang jelek. Ya. 10.000 kali fotokopi yang salah, pasti banyak yang jelek. Makin sering di copy, makin sering kemungkinan jelek. Ya, tapi itu karena mesinnya. Sekali lagi ini template-nya yang susah. Ya. Ini template yang rusak ini kemudian bisa jadi apa? Template yang rusak ini ya karena adanya reaktif oksigen ini ya merusak DNA ya bisa jadi penyakit saraf, penimbunan di pembuluh darah, mengganggu sel-sel menjadi kanker. Jadi kerusakan DNA dapat menimbulkan dampak yang serius pada suatu makhluk hidup, termasuk juga manusia. Nah, dampaknya bagaimana nih? Kalau cuma 1, 2 biji sih nggak masalah ya. Tapi kalau 1, 2 sel berkembang jadi 4, 8, 10, 48, kemudian jadi 16, ya 32, 64, lama-lama jaringan yang rusak makin banyak sehingga terjadi kanker, terjadi penuaan dini, gangguan perkembangan kalau pada anak kejadiannya, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Ya, bisa macam-macam jadinya, ya karena kerusakan ini. Dan kerusakan ini siapa yang memicu? Yang memicu bisa tadi ada kimia, bahkan kimia, polusi dan sebagainya. Tapi juga bisa yang namanya virus. Makanya orang yang katanya long COVID, kemudian mulai ngeluh-ngeluh macam-macam. Virus lain yang sudah ditemukan membantu merusak, membantu kok merusak ya, adalah virus HPV. HPV ini yang harus divaksin karena takut orang kena kanker serviks ya, itu HPV. Bisa dibuktikan juga punya HPV itu meningkatkan risiko terjadinya kanker pada mulut rahim. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan urutan DNA ini putus ya, urutan DNA ini rusak, terganti, dilesi dan sebagainya. Ya, itu yang kerusakan DNA. Nah, ternyata tubuh itu dilengkapi dengan sedemikian rupa oleh Tuhan dengan diberikan namanya sirtuin. Itu enzim. Enzim yang berperan dalam mengatur proses seluler. Proses di dalam sel, namanya proses seluler. Bisa mengatur metabolisme, bisa mengatur energi, bisa mengatur regulasi, ya, mengatur terhadap stres oksidatif. Nah, ternyata aktivitas sirtuin ya di di disinyalir, bukan disinyalir, ya, sudah ditemukan ya meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, meningkatkan umur dan penundaan proses penuaan. Itu yang terjadi dengan sirtuin kita. Sirtuinnya ada di dalam sel tubuh kita dan diaktifasi. Siapa yang bisa mengaktifasi? Ternyata ada beberapa senyawa yang dianggap bisa mengaktifasi sirtuin ya. Namanya ini resveratrol, pterostilbene, fisetin, SRT 1720 dan SRT 2104. Ini merupakan aktivator-aktivator terhadap sirtuin tadi. Sehingga kalau sirtuinnya diaktifasi, dia bisa melihat mana sel-sel yang rusak, calon-calon kanker, dan sebagainya. Itu kemudian dilakukan pemusnahan. Nah, meskipun aktivasi sirtuin menarik ya dalam konteks kesehatan dan penuaan, penelitian juga masih banyak yang perlu dilakukan karena perlu dipahami persis ya, meskipun sudah banyak yang membuktikan secara empiris ya. Bener nih, kok minum sirtuin kelihatan lebih, atau bukan minum ya, sirtuinnya ternyata ditemukan membantu sekali. Ini pada percobaan-percobaan, terutama di laboratorium kepada hewan coba, ternyata bisa membantu mengurangi dampak penyakit-penyakit degeneratif. Nah, ini yang kemudian dianggap namanya sirtuin sendiri yang kita sudah punyai perlu diaktifasi. Dan aktivasinya itu akan sangat membantu untuk
membantu tubuh kita memperbaiki diri. Tentu saja masih banyak yang kita belum temukan ya di dalam penelitian ini. Ada penelitian situ ini baru tahun 91, mungkin baru sekitar 30 tahun ya. Tapi udah lumayan sih banyak yang ditemukan. Dan aktivator-aktivator situ itu yang kemudian ditemukan di dalam banyak penelitian sehingga kemudian dicoba apakah kemudian aktivator itu bisa membantu mengurangi proses penuaan. Nah, kita banyak diskusi saja ya teman-teman. Yang perlu diingat sekarang bahwa kita punya susunan tubuh yang paling dalam itu ada sel, dan di dalam sel ada template yang namanya DNA. DNA itu tujuannya adalah untuk memproduksi ya protein-protein, tapi DNA juga adalah sebagai template untuk eh, mengcopy ya, membuat suatu sel yang baru ya. Dan karena dia banyak digunakan tentu juga rentan bisa mengalami kerusakan dan menyebabkan penyakit. Lalu di sini kita mengenal ada molekul yang namanya sirtuin, yaitu enzim yang bisa membantu mengatur, uh, memfasilitasi supaya yang rusak ini bisa dihilangkan. Nah, aktivasi dari sirtuin ini menggunakan aktivator. Aktivator yang kemudian masih banyak lagi kemungkinan aktivator-aktivator yang ada di dalam alam. Tapi yang sudah ditemukan ini ternyata terbukti bisa membantu sirtuin untuk menjadi aktif, dan pada akhirnya sirtuin ini bisa membantu mengurangi dampak degeneratif pada sel-sel tubuh manusia. Nah, saya pikir itu dulu sih dari saya. Lebih enak kita tanya jawab aja ya, supaya banyak yang bisa digali ya, dari teman-teman sekalian. Atau mungkin pengalaman ya. Sekali lagi tolong diingat disclaimer-nya bahwa ada penyakit-penyakit yang perlu dioperasi, maka tujuan dari produk ini adalah membantu supaya persiapan operasi, pasca operasi baik. Lalu ada penyakit-penyakit genetik yang kita nggak bisa lakukan apapun sebagai dokter di ilmu kedokteran, belum bisa lakukan itu. Tapi yang bisa dilakukan adalah dengan adanya produk ini membantu supaya penyakit-penyakit genetik tersebut itu tidak berdampak lebih luas lagi dalam artinya membuat komplikasi lebih banyak lagi dalam tubuh seseorang. Oke, dari saya sharingnya itu dulu singkat padat. Semoga cukup bermanfaat buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau didiskusikan. Harapan saya tentu pertanyaan-pertanyaannya memang bisa dipelajari oleh semua orang ya untuk melakukan usaha ini dan juga untuk menjelaskan tentang usaha ini. Jadi kalau pertanyaannya sangat bersifat pribadi, ya nggak apa-apa juga kalau emang mau di-share ya. Tapi kalau banyak orang juga kan nggak mau ya datang di-share. Mungkin yang pribadi-pribadi nggak usah langsung di sini, tapi di sini yang umum yang semua orang bisa belajar. Oke, silakan saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau tanya-tanya boleh di kolom chat. Belum di unmute dok. Oke, Yes. kayaknya ada pertanyaan deh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi produknya baru kan ya, jadi nanti kita akan launching ya, betul ya? Nanti juga ada ini teman-teman, ada kita kan udah yang kayak tadi saya bilang Utsukushi Gold, Utsukushi biasa kan udah nggak dijual lagi karena udah habis juga. Jadi nanti ada Utsukushi Gold. Terus itu Utsukushi Gold ini kita nih collapse teman-teman. Jadi biasanya mungkin kalau produk-produk sebelumnya kita tuh menggandeng dokter-dokter lokal ya. Ya, tapi kalau kali ini kita kan emang udah dari dokter yang
Lupa saya namanya siapa ya, itu Olaf ya kalau nggak salah, profesor yang dari Swiss itu kan. Nah, jadi beliau yang ngebantuin apa segala macam gitu dari bikin slide-nya apa segala macam. Jadi mungkin sampai hari ini masih kita lagi progres, nanti finalnya akan ada di Grand LOP, launchingnya lagi terakhir untuk kita keluarin tuh semua brosur apa segala macam kayak gitu-gitunya. Dan kalau nggak salah nanti Dokter Trevino juga ada ya dok ya? Iya, ada. Siap. Nanti Dokter Trevino juga hadir teman-teman di Grand LOP yang di Desember itu. Nanti Dokter Trevino juga akan bantuin kita semua untuk kayaknya Dokter Trevino nanti bakal barengan deh sama ada Dokter Olaf by Zoom atau apa gitu. Saya nggak ini deh. Nanti kita lihat nanti dulu kan tergantung waktunya beliau yang di Swiss kan. Tapi intinya ada Dokter Trevino yang nanti juga akan bantu jelasin dikit kan ya dok pastinya. Ya, ya. Dokter Olafnya dari Swiss, satu datang ke Indonesia. Kayaknya nggak datang deh dok. Soalnya dia Hmm, terakhir bilang sangat-sangat sibuk padat, ya. nggak tahu ngapain padatnya. Tapi intinya nggak datang kayaknya. Karena kalau datang tuh udah harus kurus visa kan dari sekarang dok. Iya betul. Jadi dia belum ada ini, berarti nggak ada kabar kayaknya nggak datang. Tapi ada perwakilannya kan, yang Dokter Beatrix itu kan perwakilan dari di Ya, Indonesianya kebetulan yang akan datang ke Grand LOP dan sama Dokter Trevino juga nanti. Jadi ada dua dokter yang standby untuk menjelaskan ke kita mungkin nanti kalau tanggal Desember itu kita nggak paham tentang Otsu Gold itu kira-kira. Oke, ini udah mulai banyak pertanyaan. Apakah Sirtuin, Sirtuin dapat membantu kasus-kasus seperti Down syndrome, dok? iya. Kalau tadi saya bilang kalau penyakit genetik bawaan, dampak langsungnya tidak bisa karena di ilmu kedokteran juga nggak bisa penyakit genetik. Jadi itu sudah bawaan. Jadi kita hanya membantu untuk mengatasi dampak-dampak dari akibat penyakit genetiknya tersebut. Jadi kalau orang Down syndrome tentu Down syndrome-nya nggak bisa ditanggulangi, tapi eh, komplikasinya itu bantu dicegah dengan menggunakan ini ya, menggunakan aktivator sirtuin. Oke, ada yang raise hand juga nih, Oke, boleh. Kalau yang resen ini mau tanya, Bapak Levi, Bapak atau Ibu nih? tapi nggak ada orang ya. Kayak tadi Halo. ada. Oh, ada. Oh, mau tanya langsung nih. Udah lagi siap-siap. Oke, nah ini dia. Silakan Pak Levi mau tanya. Terima kasih. Selamat sore, dokter. Terima kasih, Pak Sore. Angga. Pak dokter, saya itu kan kemarin itu ada teman saya, kebetulan sih dia dokter di Erlangga ya, di Rumah Sakit Erlangga. Kemudian dia kan ngikutin penjelasannya Profesor apa tuh Mangestuti ya, Profesor Mangestuti yang berhubungan dengan David Ozora, masalahnya penjelasan itu ya. Cuman waktu itu memang penjelasannya Bu Profesor itu tidak tuntas gitu ya. Di YouTube itu terpotong di tengah-tengah gitu. Sehingga dia saya suruh, kebetulan dokter Profesor Stuti itu senior dia gitu ya. Senior dia, terus saya suruh tanya-tanya aja langsung ke sana biar dapat informasi lebih jelas. Nah, kemudian rupanya dia mencoba menghubungi Bu Mas Tuti, ngobrol panjang lebar katanya. Jadi intinya Bu Mas Tuti itu menjelaskan bahwa Suba dan Utsu ini memang satu superfood yang sangat luar biasa. Dia punya apa namanya antioksidan tinggi di Indonesia. Sehingga antioksidan tinggi inilah yang menyebabkan pembasmian terhadap radikal bebas. Nah, Ya. dengan radikal bebas yang bisa dia basmi ini menyebabkan tubuh kita itu menjadi sehat kembali karena tidak ada lagi penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Yang ingin saya tanyakan dok di sini, kalau memang antioksidan itu fungsinya membasmi apa tadi radikal bebas, terus fungsi regenerasi selnya untuk apa dok? Padahal kan salah satu andalan daripada Subarasi ini kan regenerasi sel ya.
yang bisa mengaktifkan kembali sel dalam tubuh kita yang tidak aktif atau mungkin kurang baik kondisinya dan sebagainya gitu. Jadi ingin saya tanyakan itu, tapi yang jelas dari pihak kedokteran sangat respect sekali dengan manfaat daripada produk AFC ini. Demikian sementara Pak Dokter. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak. Pertanyaannya sangat hebat sekali nih Pak. Jadi memang kalau dilihat regenerasi sel, jadi sel-sel tubuh kita ini kan menjadi tua dan mati di tiap-tiap organ tubuh sehingga kemudian harus diregenerasi. Dengan demikian maka fungsinya dipertahankan dengan baik. Itu satu. Dan untuk meregenerasi sel perlu stimulasi hormon yang namanya IGF-1 atau hormon yang lain yaitu hepatocellular growth factor yang bisa diinduksi dengan pemberian produk, misalnya sublimasi tadi. Nah, itu fungsi satu, jadi meregenerasi sel. Meregenerasi sel ini harus ada template. Template-nya itu ada di inti sel yang namanya DNA. Jadi kalau DNA ini kita mau meregenerasi sel, maka itu yang di-copy untuk menjadi sel yang baru. Nah, itu ceritanya akan berbeda kalau DNA rusak. Ternyata yang di-copy DNA kanker, maka anaknya jadi kanker. Anak selnya maksud saya. Ya. DNA yang di-copy penyakit darah tinggi, ya, nanti sel anakannya jadi sel yang darah tinggi juga. Nah, jadi apa namanya? Kenapa bisa rusak? Bisa rusak salah satunya karena radikal bebas. Jadi kalau radikal bebas dianggap rusak, kemudian menetralisasinya dengan antioksidan yang tinggi tadi. Kemudian ada juga yang udah rusak dong. Ada yang udah rusak itu yang kemudian tidak bisa dinetralisir dengan antioksidan karena antioksidan untuk menetralisir apa namanya Radikal bebas ya. radikal bebasnya gitu. Jadi yang udah rusak sirtuin inilah fungsinya untuk memperbaiki DNA yang rusak yang didapat dari radikal bebas. Kalau udah bagus cetakannya bisa regenerasi sel supaya cetakan yang di regenerasi sel itu nggak mencetak sel-sel yang rusak tapi sel-sel sudah perbaiki. Mungkin jalan ceritanya seperti itu Pak. Cukup clear ya Pak ya. Iya. Jadi masing-masing Boleh, fungsinya berbeda. iya. Boleh tanya satu lagi Dok? Silakan Bapak. Saya banyak ada beberapa lah ya dari dosen saya yang setelah meminum Suba dan Utsu ini kok kecenderungannya itu di kakinya terjadi gatal-gatal ya Dok ya. Itu tandanya apa Dok? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat di dalam kedokteran itu Pak, kita nggak bisa bilang dari satu penyebab terjadi satu akibat. Itu mungkin kejadiannya berbarengan dengan makan suba dan usus jadi gatal-gatal. Tapi apalagi yang lain gitu. Karena kalau gatal itu kan misalnya berkaitan dengan kulitnya kering gitu ya. Atau kemudian ada sesuatu yang menginduksi, misalnya ada bakteri, ada jamur, ada segala macam. Jadi kita mesti lihat juga secara keseluruhan. Itu apa yang menyebabkan timbulnya gatal-gatal tersebut, ya, sehingga kemudian kita kaitkan dengan apa produk atau kebersihan atau sebagainya. Nah, sebagai catatan, kalau dari Subarasi dan Usukusi ini tidak ditemukan alergen. Jadi kalau dianggap ya alergi, pada dasarnya sih pada kedua produk ini tidak ada alergen, Pak. Jadi mungkin bukan karena produk ya. Kalau ditanya mengenai alergi. Nah, gatal-gatalnya sendiri kita mesti lihat apakah gatal alergi, gatal iritasi, gatal karena kekurangan kelembapan kulit, atau gatal karena apa, itu mesti dilihat juga sih Pak. Mudah-mudahan cukup menjawab. Iya. Apakah itu bisa disembuhkan dengan pemakaian sensi suruh, Pak? Ya makanya penyebabnya dulu apa Pak? Saya tahu juga nih kira-kira gatal yang mana dulu. Ya itu, karena katanya sih sebelumnya tidak gitu loh. Setelah minum, padahal awal-awalnya dia sudah merasa enak badannya ya. Badannya ringan segala macam gitu. Bahkan sakit dengkulnya pun itu udah pulih gitu ya. Iya. Ya, tapi kok sekarang di kakinya itu timbul gatal-gatal gitu loh. Terus terakhir saya suruh coba pakai sensi suruh gitu kan. Akhirnya dia beli sensi suruh, dia pakai. Tapi kok kayaknya ngefeknya nggak begitu kelihatan gitu ya.
Ya itu Pak, gatal-gatalnya kenapa mesti ketahuan dulu ya? Biasanya kan kalau dokter nih Pak, kalau mendiagnosis untuk cari tahu kenapa gatal-gatal, begitu dibilang gatal-gatal kita mesti lihat dulu barangnya. Ada bentuk gatal-gatal yang jamur, ada bentuk gatal-gatal yang karena infeksi bakteri, ada bentuk gatal-gatal karena alergi. Bentuk gatalnya tuh sendiri beda Pak. Mesti tahu dulu kayak apa. Oke, oke ya. Makasih, Pak Dokter. Masa Pak? Oke. Eh, next Oh, satu catatan pertanyaan. lagi ya. Satu catatan lagi boleh buat Pak Levi ya. Oh iya boleh. Kemungkinan besar bukan alergi Pak. Karena alergi kalau bahannya masuk lewat saluran cerna akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi nggak mungkin cuma sepotong dari tubuh bagian kulit yang alergi. Pasti akan menyebar kalau dia memang alergi. Bapak mungkin pernah dengar orang alergi udang, alergi apa, tuh seluruh tubuhnya pasti jadi bentol-bentol. Tapi kalau Oke. cuma sebagian kecil dari kulit, pasti bukan alergi. Oke, next. Dok, kalau untuk polikistik baiknya konsumsi suba atau utsu? Polikistiknya ada di mana nih? Polikistik artinya kista yang banyak. Kista bisa ada di ginjal, bisa ada di apa namanya, kandung hidung telur. Jadi beda-beda ceritanya sih memang. Ini ada angkat tangan nih. Mungkin jangan nanya polikistik, Bu. Boleh. Sebentar dok, ini ada yang tanya. Saya sudah 3 minggu pakai EFC, 3 minggu. Saya ngerasa sakit saya makin parah. Karena saya punya penyakit ini sudah 8 tahun lebih. Oke. Ada gastrerosif, esofagitis, dan duodenitis. Udah 8 tahun. Ya sebenarnya sebelum ke dokter Revino, mungkin ini logikanya 8 tahun sakit mau 3 minggu, lu mau pulih gimana ceritanya sih? Silakan mungkin dokter ada pembahasan yang lebih spesifik dan ilmiah dok. Iya baik. Jadi kalau kita radang nih saluran cerna, nih kalau saya dengar tadi namanya ya, radang di lambung, di saluran cerna, usus 12 jari dan usus itu kan radangnya cukup lama tuh berarti kalau 8 tahun. Berarti kan kerusakan selnya cukup banyak. Nah kerusakan sel cukup banyak, tentu kita mengharapkan regenerasi sel bisa terjadi, tapi tetap tubuh punya kapasitas waktu dan kapasitas produksi. Kalau apa namanya lapisan dalam dari usus itu kapasitas mengganti dirinya sendiri itu 3 sampai 7 hari meregenerasi dirinya. Nah, kalau itu usus panjang, usus kita kan 7 meter lebih ya. Dan itu pasti udah jutaan sel di situ. Jadi bukan cuma 1 2 sel pasti yang rusak. Tentu kita perlu timing. Kemudian satu, yang kedua makanannya mesti cukup untuk punya bahan baku untuk sel-sel itu bisa berkembang biak lagi, membelah diri lagi. Jadi selain tadi yang makanan superfood, superfood tadi menginduksi terjadi regenerasi sel. Ada probiotiknya membantu untuk melindungi sel. Tapi yang namanya radang dan sudah rusak itu harus diganti. Dan yang menggantikan selnya itu tumbuh lagi itu perlu waktu tentu saja. Mudah-mudahan terbantu ya. Itu yang saya bisa coba terangkan dari peristiwa Oke, ini. oke dan untuk ibu ini yang nanya ya ibu ya kayaknya harusnya. Ini kita ini kan ada ini Bu apa anjuran terapinya itu kan 6 bulan. Kalau misalkan baru pakai 3 minggu, mungkin saya nggak tahu ya berasa makin parah atau gimana. Ya mungkin bisa diterusin aja karena kita nggak ada. Kalau ini saya berani jamin ini bukan overclaim ini bukan apa ini karena emang banyak juga yang udah ke pabriknya, banyak juga yang udah konsumsi gitu loh, jutaan orang konsumsi, nggak ada yang semakin memburuk gitu loh. Jadi mungkin menurut saya kayak emang antara takarannya belum cukup ya kan atau mungkin konsumsinya kurang banyak gak ada yang tahu gitu kan sebenarnya harusnya bisa konsultasi ke dokter dulu konsultasi ke dokter untuk gangguan kesehatannya seperti apanya udah keluar Ya, datanya apa segala macam terus udah konsumsi nih coba deh jadi konsumsi sesuai anjuran misalkan 6 bulan kalau udah konsumsi ya sudah, tes lab lagi ke dokter lagi atau apa. Itu apakah kita kan bisa lihat dari situ apakah ada perubahan atau kayak beneran makin parah. Yang saya rasa sih kayaknya nggak mungkin banget makin parah. Yang ada pasti ada perubahan apa. Dan harus dibarengin juga ya, harus dibarengin itu dengan
hidup yang benar, bukan kayak wah saya udah konsumsi Suba Utsu nih ya kan, saya tiap hari makan minyak, gorengan, lemak apa segala macam tanpa makan buah, tanpa olahraga, tanpa minum air putih banyak apa kayak gitu, tetap aja ya tetap itu makin parah justru kayak begitu. Atau enggak misalkan wah saya udah konsumsi Suba Utsu nih, udah tiap hari saya makan mie instan aja deh 1 bulan. Iya, ya itu sama-sama aja gitu kan. Intinya nggak nolong karena tetap yang nolong itu kan dari kita sendiri, yang nolong itu dari pola hidup kita sendiri. Gitu kira-kira. Semoga menjawab Bu. Oke, dok seberapa penting? Ini penyakitnya mesti diagnosis lagi tuh. Iya, maksudnya apa ya? Kayak dari logiknya aja, kalau misalkan dia nggak ada penyakit 8 tahun, terus dia minum 3 minggu, ya nggak tahu ya, dia bilang makin parah. Cuman menurut saya kan nggak mungkin makin parah. Dan kalau dari 3 minggu itu ya mungkin nggak semua orang lah, ada lah orang yang membaik gitu kan. Tapi mungkin menurut saya nggak bisa ditepok rata semuanya. Semua orang 3 minggu akan membaik gitu kan dok. Ada Iya, yang butuh atau waktu kalau lebih. nggak minum produk 3 minggu itu mungkin makan parah juga tuh. Iya, ya, ya, itu bisa juga kan. Dengan dia nggak konsumsi produk aja, mungkin dengan 3 minggu itu ya dia emang lagi waktunya dia makin parah gitu kan, nggak ada yang tahu juga gitu loh. Dia Hmm. ngepas dia konsumsi aja dan mungkin produknya belum ngefek ke dia karena baru 3 minggu. Banyak Iya, faktor lah itu kira-kira. banyak faktor. Hmm, Oke, Dok, anak saya usia 5 tahun sudah 2 hari ini mengeluh pusing dan udah dari lama juga dia bilang kalau lihat lampu merah atau cahaya gitu pusing. Itu kenapa ya? Apakah kayak mungkin kekurangan satu zat gitu loh? Atau mungkin maksudnya ibu ini nih kayak kita misalkan baru duduk dari bangku gitu loh dok, tiba-tiba gelap mata apa kayak gitu, itu kan kayak kurang oksigen gitu kan? Atau misalkan kurang Hmm. minum atau apa. Nah ini apakah mungkin kayak gitu juga atau emang harus ada yang dicek karena ada gangguan khusus? Ya, saya sih pikir harusnya cek dulu ya. Saya juga bingung kalau di ini karena kan saya mesti ada sistematikanya untuk ini ya. Pusing tuh ada pusing muter-muter, ada pusingnya cekot-cekot ya. Beda-beda nih. Jadi Dicoba di ini dulu ya Bu, ini dari Bu Rika. Jadi saya ya, juga pernah kok Bu, itu saya lagi duduk kerja bangun gelap gitu kayak mau pingsan gitu kan pusing, ya pernah juga gitu kan. Ya itu kan bisa banyak faktor, apa mungkin karena betul. kurang minum atau mungkin kurang oksigen atau kurang duit kan belum gajian ya nggak tahu bisa aja gitu kan, bisa banyak faktor. Oke. eh, Sore dok, bagaimana Utsukushi dapat bekerja dan membantu pada pasien kanker payudara? Oke. Tadi pada slide pertama saya ya sudah saya sebutkan kalau kelainan itu kelainan bentuk, kelainan struktur itu kebanyakan harus operasi. Jadi produk ini dampaknya adalah untuk mempersiapkan operasi atau untuk recovery pasca operasi. Jadi kalau memang ada klaim bahwa usukusi membantu mengeradikasi sel-sel kanker misalnya. Tapi sel kankernya satu-satu itu, bukan yang udah segoblok jadi gede gitu ya. Itu diangkat lebih cepat daripada mengharapkan imunitas tubuh kita makarin sel-sel kanker. Nggak akan mungkin terkejar antara waktu sel-sel imun tidak makan sel-sel kanker dengan kankernya berkembang jadi besar sekali. Ya. Jadi tetap terus diangkat. Dan kemudian produk ini membantunya lebih kepada pasca operasi untuk recovery. Dan kalau katakan masih pasca operasi masih ada sel-sel kanker yang tercecer, kecil-kecil, nggak kelihatan oleh mata, oleh dokter bedahnya. Nah, di situ kita harapkan peran dari imun tubuh kita melalui pemberian usus. Oke? Oke, next saya dokter umum. Bagaimana mengenai Oh, oke dok. Ini ada yang sesama dokter nih. Saya dokter umum. Bagaimana mengenai terapi ini kepada pasien saya? Adakah yang bertanya ini termasuk obat kimia atau herbal? Nah, jawabnya gimana tuh dok kira-kira? Obat kimia salah, obat herbal juga salah. Karena herbal kan Hmm, konotasinya dari tumbuhan. Ya. Ini bukan tumbuhan oke. dari hewan. Jadi, dua-duanya salah. Tapi kalau dibilang apa ya, bukan obat. Pertama bukan obat, ini superfood ya. Nggak boleh bilang obat. Satu. Yang kedua, ini superfood. Yang ketiga, bukan dari tumbuhan, tapi dari hewan. Kemudian, bukan dari, nggak sih, nggak semua dari tumbuhan, sorry. Kayak misalnya subarasi, ada juga yang kayak peptide yang berasal dari tumbuhan.
Jadi nggak bisa bilang herbal juga sih sebenarnya. Karena kalau herbal konotasinya semua dari tumbuhan. Ini mix ya, ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Jadi kalau mau dibilang ini akan lebih baik dalam bergerak dalam pencegahan ya, daripada dalam terapeutik ya. Tapi kalau kita pun memberikan untuk terapeutik seperti tadi ya, yang misalnya kita mau meregenerasi sel-sel pembuluh darah, mengendalikan hipertensi, itu sesuai dengan paten dari produk itu, maka itu pasti sudah ada direct impact. Itu yang kita bisa gunakan dalam terapeutik. Tapi dalam konteks yang misalnya cancer kayak tadi itu nggak ada bukan direct impact yang kita harapkan, tapi manfaat dari antioksidan, manfaat dari kemampuan regenerasi sel, itu yang kita harapkan. Jadi ya kita menganjurkannya dengan konteksnya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri akan tanya, pasien mau sembuh, oke sembuh. Sembuh tuh apa definisinya? Gitu kan? Kalau definisi sembuh, misalnya saya nggak diabetes lagi, gula darah terkontrol. Tentu saja kan kita tahu nggak mungkin cuma dari produk. Makanya tadi gaya hidupnya harus benar, ya kan? Jangan terus dia meninggalkan obat yang udah diberikan. Kenapa? Ya obat jalannya seperti ini, menurunkan gula darah. Sedangkan si produk ini jalannya adalah memperbaiki regenerasi sel dan sebagainya. Jadi dua hal yang berbeda gitu, dan dua-dua itu adalah saling mengkomplementasi, melengkapi, complementary, saling melengkapi sehingga kemudian hasilnya bisa lebih optimal. Mudah-mudahan cukup membantu ya dokter. Oke, siap. Hmm. Oh, ini nih, ini bagus. Ini dia nanyanya juga pakai bahasa dokter tadi nih. Kalau hubungannya dengan kasus kehamilan, dok, apa ada pasangan yang sudah lama menikah tapi belum dikasih keturunan? Apakah emang dari cetakan yang rusak? Apakah mungkin bisa terbantu dengan produk atau gimana? Ya kalau untuk fertilisasi ya kehamilan ini dua-duanya harus bisa dilihat, laki-laki dan perempuan harus diperiksa. Perempuan pemeriksaannya lebih banyak lagi. Selain ada sel telur yang siap untuk dibuahi, perjalanan sel telur sampai kepada rahim dan kemudian kemampuan rahim menampung janin sampai 9 bulan itu harus diperiksa. Dari laki-laki mungkin lebih sedikit yang diperiksa, yaitu produksi sperma yang berkualitas baik dan perjalanannya sampai ke keluar dan sampai masuk ke dalam rahim uh, baik gitu ya. Jadi banyak yang diperiksa. Jadi kalau sekali lagi kalau misalnya apakah ini membantu atau tidak membantu, maka ini membantunya lebih kepada reproduksi alat-alat maksudnya kepada sel-sel ininya, sel-sel sperma maupun ovum untuk meregenerasi diri lebih baik, untuk membentuk sel-sel lebih baik. Kalau misalnya di dalam perjalanan ada hambatan, itu namanya kelainan struktur. Ya, nah itu penjelasannya masih operasi. Ya, misalnya harusnya ini pipa yang mulus, nggak ada hambatannya. Tapi karena ada gumpalan, ada sumbatan, ada apa, harus dibersihkan, maka itu namanya operasi. Dan kembali lagi, kalau ada kelainan semacam itu, maka produk ini, kelainan yang harus dioperasi, maka produk ini membantu di dalam mempersiapkan operasi dan recovery-nya. Lebih banyak ke sana. Mudah-mudahan cukup clear ya. Jadi sekali lagi, ini membantu regenerasi sel betul, tapi yang diregenerasi kan itu sel-sel sperma dan sel-sel telurnya, ovumnya kan gitu. Sementara kalau jalannya terhambat, buntu, itu ceritanya lain lagi, ceritanya harus operasi. Jadi banyak yang mesti dicek juga ya untuk membantu supaya fertilisasi terjadi. Terima kasih. Oke, oke ini udah ada yang present lagi dok, mau tanya langsung lagi kayaknya. Ya, Ini ada pertama ada Frisilians Delvisa, silakan. Halo dok. halo. Saya mau tanya dok, ini kan ada orang yang nanya ke saya, kalau dia udah pakai insulin, dia bisa nggak konsumsi Utsukushi sama Subarasi? Kalau bisa, dosisnya gimana ya dok? Oke, kalau pertanyaan bisa nggak bisa, jawabannya bisa pasti ya. Tergantung sekarang harapannya dia apa, ini mesti digali lagi Bu ya. Kalau dia mengharapkan bahwa dengan konsumsi itu gula darah terkontrol, sekali lagi
kita lihat aja orang diabetes saja yang bertahun-tahun banyak yang gula darahnya nggak terkontrol. Kenapa nggak terkontrol? Karena bukan cuma obat satu-satunya. Harus ada aktivitas fisik, latihan fisik, dan perlu ada diet yang betul. Jadi pertanyaan bisa nggak bisa dijawab dengan bisa. Kemudian bagaimana pemberiannya? Ikut aja aturan pakai yang disampaikan 2 kali sehari, dan kita baru bisa mengamati efeknya selama 6 bulan. Dan sekali lagi yang namanya 6 bulan itu bisa mengurangi gula darah itu banyak faktor ya, makanya mesti diatur aktivitas fisik semua mesti dikontrol juga. Jadi jangan sampai itu juga dilupakan. Oh, saya udah makan produk tuh saya sembarangan, nggak bisa juga ya. Oke Bu, cukup jelas. Oh, iya. Oh, makasih ya, Dok. Sama-sama. Oke, terima kasih. Next, ini ada Ami Sylvester, silakan. Selamat sore, Dok. Selamat sore Bu Ami. Makasih Dok atas waktunya. Ini saya mau konsultasi sebentar. Ya. Kemarin anak saya terdiagnosa autoimun yang mengganggu penyaringan di ginjal, sehingga dia menyebabkan ginjalnya bocor. Gejala awalnya dia udem seluruh, tapi dalam pengobatan dia semakin berkurang, tapi daya tahan tubuhnya tidak begitu kuat, jadi selalu kambuh. Nah, kemarin tanggal 15 Oktober saya coba dia dengan Utsukushi dan Suba. Tapi saya tidak lepas dari obat medis berupa kortikosteroid seperti metilprednison. Tetap saya jalankan itu. Terus dalam konsumsi selama 1 minggu, perubahannya cukup bagus, Dok. Tetapi ada muncul ruam-ruam merah di seluruh badannya, yang tidak hanya muka. Nah, yang tidak itu hanya mukanya saja. Jadi yang saya mau tanyakan, Dok, memang saya yakin dengan ini produk. Hanya saya mau tanyakan, apakah muncul ruam itu adalah reaksi dari Utsu dan Suba, ataukah karena detoksifikasi dari herbal tersebut, Dok? Mohon penjelasan, Dok. Oke, baik. Pertama, Ibu, kalau ditanya tentang penyakit dan segala macam, memang harusnya kita konsultasi yang lebih intens ya, tatap muka, bahkan kalau bisa ini. Karena apalagi kalau kelainan kulit, selalu dokter akan melihat dulu kelainannya, baru tanya lagi ya. Apa yang Ibu sebut ruam, apakah sama dengan yang di pikiran saya? Bisa aja sama, bisa beda gitu ya. Nah, sebatas sebatas yang Ibu ceritakan seperti tadi ya, dan juga dengan pengetahuan saya mengenai produk, maka sebenarnya tidak ada pengaruh alergi di dalam produk ini ya, karena kebanyakan alergi ini kan mungkin karena protein, sedangkan ini bukan protein tapi ini peptida, jadi dia bentuk yang lebih kecil lagi, dan itu tidak menginduksi terjadinya alergi. Nah, kalau ruam-ruam ini kan bisa juga terjadi karena infeksi, dan infeksi itu bisa terjadi secara kebetulan ya. Apalagi kalau misalnya ibu juga sudah sekian lama mengkonsumsi, anak ibu sudah sekian lama mengkonsumsi kemudian baru timbul ruam-ruam, mungkin juga bisa dipikirkan sesuatu yang lain gitu ya, menyebabkan terjadi ruam-ruam ini. Nah, untuk ibu tes, barangkali ibu stop dulu juga boleh. Ibu stop dulu dan kemudian kita lihat ruam-ruamnya hilang apa enggak gitu ya. Nah, kalau istilah detoksifikasi sebenarnya kurang tepat dipakai dalam konteks ini, karena juga tidak ada toksin atau racun apa yang mungkin mesti dinetralisasi ya dalam konteks ini. Jadi memang mungkin kalau penyakit ginjal bawaan, ini ginjal pada anak ya, bisa penyakit yang mungkin memang bawaan ya, genetik dari sejak lahir sudah ada timbul masalah ini. Bisa cukup bisa ya. Masih bersambung, Dok. Kemarin sempat dia konsumsi seminggu, terus saya periksa labnya. Kebocoran di ginjal, perembesan protein itu sudah tidak ada.
terus albuminnya meningkat, bagus. Dari 3,4 sampai dengan 4,8, luar biasa sangat. Cuman waktu itu memang saya sempat takut. Cuman saya tidak stopkan itu UTSU dan SUBA. Saya tetap kasih terus. Nah sekarang ruam-ruamnya sudah berkurang, sudah hampir hilang sama sekali. Dan apakah itu UTSU dan SUBA itu nanti kita kasih harusnya bersambung terus ataukah untuk sementara stok saya sudah habis. Saya masih dalam proses pemesanan. Apakah dia jeda 1-2 hari itu tidak ada pengaruh, Dok? Oke. Jadi karena ini sebenarnya superfood, seperti makanan pada umumnya, maka sebenarnya kalau kita jeda tidak masalah. Ya, jadi boleh kemudian jeda dari sambung lagi, tidak masalah. Yang obat juga sebenarnya yang harus terus-menerus sampai selesai, terutama misalnya antibiotik ya. Tapi kalau kayak ini nggak masalah, superfood seperti ini kita bisa jeda. Kemudian apakah harus atau tidak harus, terus selama bermanfaat, kalau menurut saya sih sebaiknya diteruskan ya. Karena memang secara fungsional akan membantu. Jadi misalnya produk usukusi itu punya kemampuan menginduksi regenerasi sel melalui mekanisme ada enzim, ada hormon yang namanya hepatocellular growth factor. Jadi hormon itu pun membantu memperbaiki ginjal, apalagi mungkin anak harapannya tentu bisa lebih cepat memperbaiki diri ya karena masih usia pertumbuhan. Semoga ini bisa membantu menginduksi dan sekali lagi tetap fungsi makanan cukup semua kandungan protein, gula, karbohidrat ya dan lemak karena itu bahan baku untuk membentuk sel baru. Kalau untuk kita mau meregenerasi sel, jadi bahan-bahan bakunya harus cukup diinduksi ya didorong untuk membentuk sel baru sehingga kemudian terjadi perbaikan. Mudah-mudahan cukup membantu Bu. Masih ada lagi, Dok. Oh ya. Tadi Dok menjelaskan bahwa itu ada genetik. Menurut saya, anak saya semasa kecil, sekarang dia umur 20 tahun, Pak Dok. Dia kenanya kemarin tahun 2021, pas dia lulus polisi sementara pendidikan. Baru muncul itu gejala, bengkak-bengkak, terus diperiksa katanya ginjal bocor, itu Dok. Apa sih nama itunya apa? Sindrom nefrosis bukan? Disebutnya apa sama dokter? Sindrom nefrotik, Pak Dok. Sindrom nefrosis sih kebanyakan biasanya pada anak-anak ya. Iya, itu sudah Dok. Tapi ini anak udah gede. Diperiksa fungsi hatinya aman. Yang lain-lain semua aman. Hanya katanya itu didiagnosa sindrom nefrotik akibat gangguan autoimun. Autoimun ya. Oke. Ya Dok. Oke. Baik, ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Pas, sampai di situ pas Dok. Untuk sementara pas. Ya. Nanti saya kumpulkan. Steroid itu methylprednisolone itu kan sebenarnya untuk menekan fungsi dari imunitas tubuh ya. Iya. Mungkin itu nanti mesti dievaluasi secara rutin sih. Iya, kemarin dosisnya sudah diturunkan Dok. Kemarin dia minum 3 dosis 3,5 kali sehari. Sudah diturunkan menjadi 2,5 kali. Mudah-mudahan minggu depan lagi diturunkan lagi sampai stop. Ya, betul. Ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Juga Ibu. Oke. Untuk pasien harus. Nah, ini juga bagus, Dok, ada pasien kanker hepar, tapi menolak untuk kemoterapi. Apakah dengan produk EFC, baik UTSU atau Subarasi, keberhasilannya bagaimana, Dok? Nah, ini mungkin pertanyaannya, apakah kita tetap harus kemo? Sama aja sih sebenarnya, apakah kita harus jalanin medis juga yang dari dokter, ataukah dengan produk kita aja cukup? Ini sebenarnya tadi udah dijawab, cuman ini mungkin beda kasus. Nggak apa-apa, silakan, Dok. Baik, ya, kanker pada hepar ini juga perjalanannya cukup cepat ya, bahkan juga bisa
ini. Memang kalau obat kemo ini kan menekan produksi sel-sel kanker ya. Sehingga kalau memang bisa dikonsumsi, sebaiknya memang dikonsumsi. Meskipun ada pengalaman yang tidak nyaman, kebanyakan pasien seperti itu, dan pengalaman yang tidak nyaman yang mungkin kita perlu apa ya, antisipasi dengan pemberian antara lain Subarasi dan Otsukusi ini. Nah, kalaupun tidak mau mengkonsumsi apa namanya, tidak mau mendapatkan kemoterapi dan mengandalkan pada produk, um, apa namanya, yang bisa, yang saya perkirakan akan sangat bermanfaat adalah dari fungsi antioksidannya. Karena namanya kita CA, cancer, ya pasti ada proses membentuk oksigen reaktif tadi, ya, stres oksidatif tadi. Kemudian plus orang yang cancer itu juga pasti pikirannya juga stres, depresi, itu juga akan timbul hormon-hormon yang sifatnya uh, apa namanya, katabolik ya, artinya hormon-hormon yang bisa membuat lebih banyak proses penghancurannya gitu lah, istilahnya kayak gitu. Nah, itu juga kemudian akan timbul stres oksidatif dan itu yang bisa dibantu oleh adanya antioksidan. Tapi dia tidak akan menyelesaikan kanker dan membunuh sel-sel kanker. Sekali lagi, hitung-hitung aja seperti yang saya bilang. Apakah kemudian sel-sel yang imunitas tubuh kita yang didorong oleh apa namanya, oleh usukusi bisa makanin sel-sel kanker? Ya bisa, tapi berapa banyak sih sel-sel itu tersedia dalam tubuh kita dibandingkan dengan sel kanker yang udah sebesar apa dan sebanyak apa dan mereka bertumbuh terus bukan berhenti. Artinya dari segi waktu mungkin nggak kejar ya, karena duluan udah ada kankernya sebesar itu, sedangkan sel-sel imunitas yang diminta bisa menanggulangi ya produksinya lebih sedikit, ya, atau lebih sedikit lah jumlah kapasitasnya. Nah, hitung-hitungan kayak gitu menyebabkan nanti hasil akhirnya tentu sel kankernya akan berkembang lebih cepat daripada kemampuan tubuh membasmi diri sendiri. Nah, itu yang mungkin bisa saya coba jelaskan. Jadi sekali lagi, kalau ditanya efeknya, maka efeknya akan lebih banyak membantu mencegah komplikasi ya, atau menurunkan komplikasi akibat kanker ini ya, yang misalkan sel-sel lainnya dan sebagainya. Tapi kemudian apakah bisa menghilangkan sel kanker? Dari hitung-hitungan logisnya, nggak secepat itu juga ya bisa menanggulangi sel kankernya sendiri. Terima kasih. Oke. Hmm, Suami saya diabetes 10 tahun, sudah konsumsi Utsu dan Suba lebih dari 1 tahun, tapi masih tetap suntik insulin, hanya unitnya makin dikurangi dari 20 jadi 12. Ya, emang begitu ya. Jadi ini contoh. Mungkin gimana dok tanggapannya, kayak ada yang diabetes 10 tahun, tapi udah 1 tahun konsumsi, nggak bisa lepas sepenuhnya, tapi udah ada pengurangan dari 20 unit jadi 12 unit. Ya, kalau mau mengurangi insulin atau mengganti oral, itu kapasitasnya di dokter yang melakukan pemeriksaan ya, yang menangani. Nah, kita bisa membantu dokter itu untuk yakin bahwa oh ya udah terkontrol, udah nggak perlu insulin lagi disuntik. Dengan cara apa namanya, gula darah kita harus terkontrol, HbA1c kita harus terkontrol. Caranya gimana ya? Banyak faktor tadi selain dengan superfood ini, tentu dengan mengontrol makanan, latihan fisik yang teratur, sehingga kalau kita bisa meyakinkan bahwa gula darah kita stabil di bawah 150, di kisaran 126 setiap kali periksa, dan HbA1c di kisaran 5, sekian, ya pasti unsurnya berhenti lah, gitu ya. Akan diturunkan sampai 33 di obat minum. Itu ya, logika berpikir saya seperti itu kira-kira. Yang penting artinya yang penting stabil gula darahnya nih. Dan itu kita bisa lakukan dengan bermacam-macam faktor. Oke. Oke, sama saya dari tadi ada keliling cari pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan sama. Mungkin pertanyaannya saya ganti, tapi mungkin intinya sama. Apakah konsumsi Subarasi dan Utsukusi boleh bareng dengan obat medis, ataukah mungkin ada aturannya, kayak mungkin diselangin berapa lama, atau mungkin kayak konsumsinya gimana gitu loh dok? Ya,
Baik, nomor satu boleh dan harus malah mungkin. Karena apa? Karena dua hal yang berbeda jalan kerjanya. Ya, obat itu mempunyai target organ, target sel yang spesifik. Ya, sementara ini superfood. Sama kayak kita makan nasi, karbohidrat, kita makan protein, seluruh tubuh kita membutuhkan. Ya, dan superfood ini tadi fungsinya apa? Membantu mendorong terjadi regenerasi sel, membantu melawan stres oksidatif, ya. Kira-kira di situ. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau stres oksidatif, larinya kemana nanti? Membentuk supaya sel-sel yang baru diregenerasi adalah sel-sel yang bagus, bukan yang rusak. Sedangkan obat lain, obat untuk fungsional dari sel-sel yang ada, yang sudah mungkin ada defeknya, ada kerusakannya. Jadi dua hal itu berbeda. Dan sebatas yang saya pernah coba telaah dari berbagai macam obat yang sering ditanyakan, pada dasarnya tidak ada interaksi antara bahan aktif yang ada di superfood ini maupun obat-obatan yang dikonsumsi. Jadi sebenarnya kalau dikonsumsi bareng pun nggak masalah. Nah, banyak sekali kekhawatiran seperti itu, sehingga kemudian saya juga suka memberikan anjuran kalau khawatir kan juga dampaknya nggak bagus buat tubuh kita. Daripada kita khawatir, di split aja pemberian obat dengan makan superfood ini diberi jarak sekitar setengah jam. Nah, intinya adalah supaya ketika obat atau superfood diberikan sudah diserap lebih dahulu sebelum kita makan yang lain. Itu khusus spesifik buat orang-orang yang khawatir, ya. Tapi kalau nggak khawatir sebenarnya juga nggak masalah karena nggak diperjelas ada interaksi obat atau dari ingredients-nya pun kalau kita lihat dengan obat-obat yang diminum nggak ada interaksi. Demikian. Oke. Sangga usul dong narasumber berikutnya Dokter Diana bahas diabetes. Iya maunya gitu, cuman lagi pada di Korea nih. Ini semuanya lagi pada di Korea, lagi pada persiapan Korea dari kemarin. Jadi lagi pada liburan di Korea. Jadi saya juga Terus apa liburan? ini apa? Ada acara gitu loh dok di sana. Jadi dari berapa batch semuanya dikumpulin di satu hari, semuanya ketemu sekitar 700-an orang gitu. Oh, Oh. Jadi ini saya juga dari kemarin ya teman-teman nyari ini untuk yang speaker apa, ini LOP, training apa, wuset setengah mati semuanya lagi pada di Korea. Yang biasanya saya mintain tolong nggak ada, ya kan? Jadi kayaknya minggu ini kita orang baru semua. Jadi tenang aja, acara tetap jalan. Oke, ada pasien mengalami infeksi ginjal dan dokter menyarankan cuci darah, tapi pasiennya takut untuk cuci darah. Pasien ingin konsumsi suba dan utsu, bagaimana aturannya dan takaran? Cuci darah kalau emang dokternya udah bilang cuci darah mau nggak bisa ditolak atuh. Ibu Melinda tetap harus diikutin. Cuman kalau masih cuci darah pun nggak tahu sih dok. Mungkin cuci darah itu nggak ketergantungan keterusan gitu kan dok? tidak juga sih kasusnya nih kenapa ya? Mesti cuci darah. Tapi kan cuci darah memang harus dibikin nih. Kalau nggak nanti urea kreatinnya tetap tinggi dalam darah. Darahnya Itu nggak jadi ada. banyak racun ya. Iya betul. Harus segera harus diteruskan. Jangan takut ketergantungan sih Bu Melinda. Saya punya ada pengalaman sih. Dulu mama saya juga kan meninggal gagal ginjal tuh. Jadi dia bukan ketergantungan sih, apa ya? Kalau udah cuci darah gini loh dok, kayak Ini mahal. misalkan nggak enak ya badannya dok, kan bengkak di mana-mana ya kalau ginjal itu ya. Nah terus udah cuci darah nih udah mendingan dok, mau makan apa segala macam gitu karena Ya, badan lebih enteng, lebih enak. Itu yang mungkin betul. membuat ketergantungan itunya ya, maksudnya yang kayak tadinya dari nggak enak, tapi setelah cuci darah tuh jadi enak, jadi bisa tidur katanya, jadi mau makan apa segala macam gitu kan dok, iya gak sih? Ya, ya, kan darah itu kan menyaring ya, sehingga kemudian kita jadi kencing. Nah, itu kan ceritanya kita nggak kencing-kencing ya, pasti airnya ngumpul. Hmm. Ya, itu emang harus dikeluarin, mau nggak mau. Dan Emang karena harus kok, ini emang harus berarti Bu Melinda jangan ditolak maksudnya, ya itu emang udah, ya sorry itu sih, tapi itu resikonya kalau ketergantungan karena enaknya itu ya karena itulah maksudnya. Jadi emang badan bengkak, kaki bengkak, biasa perut bagian bawah bengkak kan, terus udah selesai dicuci darah semuanya rada kempes, dipencet bisa gitu kan. Nah itu pasiennya pun pasti berasa lebih enakan dan akan nanya lagi kapan saya cuci darah lagi gitu, jadi pengen cuci darah terus kan, gitu aja. Tapi cuci darah ada efek samping ya dok? banyak, Jantung ya dok ya banyak. katanya ya? Jantung, Hmm. memang sih. Tapi Oke. memang itu udah kondisi terminal ya kalau cuci darah sih Hmm. sebenarnya. Kalau emang udah dokter menyarankan untuk cuci darah ya artinya emang
ya percaya aja sama dokter yang menangani nggak sih dok sebenarnya? Iya, betul. Hmm. Oke. Oh iya nih ada yang tanya tadi bentar. Dok mau tanya penyakitnya microvascular decompression. Matanya kedip-kedip dan kadang-kadang mulutnya kayak ketarik gitu. Dokter menganjurkan untuk operasi, tapi pasien tidak berani karena melihat resiko begitu besar banyak syaraf di sekitar matanya. Nah, kalau misalkan terapi dengan Utsu dan Suba, apakah bisa menyembuhkan? Tentu membantu, bukan menyembuhkan. Terus karena melihat pasien yang dioperasi, pengalamannya di kepalanya terasa kebas dan sering kesemutan, jadi takut dong. Bisa ya dok, kalau tanya bisa atau nggak bisa ya pasti bisa ya, maksudnya dibantu dengan Utsu dan Suba. Ya, Cuman eh, berapa lama untuk terapinya bisa ditentukan sekarang atau harus dijalanin dulu dok? kan ya kalau apakah akan perbaikan berapa lama tentu kita harus lihat luasnya seberapa ya. Kalau Hmm. luasnya terlalu luas juga pasti ya akan butuh waktu lebih panjang. Ya ini kan saya sebenarnya dekompresinya ini kenapa dekompresi ya ini mesti diperjelas juga ini kan dekompresi. Tapi ini sebenarnya sih kalaupun kita mau ini kalau luas ini orangnya habis nyelam atau habis apa nggak sih dekompresi ini kenapa ini? Kurang jelas juga sih saya ini. Dekompresi itu apa ya? Kekurangan oksigen bukan sih? Atau Nggak, makanya ini saya juga nggak, coba saya browsing sedikit ya nggak apa-apa. vascular Mungkin yang decompression. generalnya seperti itu aja ya dok yang barusan ya. Mm, mm. Oke. Maaf dok, nama penyakitnya hemifacial spasme. Mau dioperasi microvascular decompression. Oh, penyakitnya yang ya ya ya. Jadi saraf tuh penyakitnya saraf. Penanganannya tentu dari ininya apa namanya mau memberikan lebih banyak lagi oksigenasi kali ya mungkin karena pembuluh-pembuluh yang kecil itu membantu memperdarahi saraf kayak gitu sehingga di apa namanya sarafnya ini bisa lebih berfungsi baik. Kira-kira mungkin kayak gitu nih Oke. jalan berpikirnya. Oke. Dok, saya punya member kena kanker payudara. Setelah konsumsi Subaruzu, dia jadi sesak nafas. Sakitnya luar biasa, batuk-batuk. Katanya sebelum minum Subaruzu tidak sesak nafas. Mohon petunjuknya. Ini saya quote kata-katanya Dr. Trevino. Apakah kalau dia nggak konsumsi Suba dan Utsu, dia tetap kayak begitu? Misalkan dia nggak konsumsi nih, mana tahu kan dia sesak napas juga, Iya, batuk-batuk juga, apa bahkan mungkin ada yang lebih parah lainnya. Ya bisa aja, semua tergantung mindset. Ya kalau mindset betul. emang udah nggak percaya sama produknya ya mendingan nggak apa-apa nggak konsumsi. Cuman kalau emang percaya kan ada-ada aja. Kayak misalkan mungkin ya saya konsumsi Suba Utsu sesak nafas sakitnya luar biasa jadi batuk-batuk mungkin itu karena saya konsumsi. Tapi kalau misalkan saya nggak konsumsi mungkin aja saya tiba-tiba nggak bisa jalan. Misalkan contoh ya atau misalkan saya sering pingsan misalkan atau apa itu bisa aja semua tergantung mindset. Tapi kalau misalkan ini lagi-lagi saya tidak bosan-bosannya bilang produk kita nggak ada paten untuk bikin sakit luar biasa, batuk-batuk, sesak nafas gitu nggak ada karena kita justru memperbaiki kalau misalkan memang setelah konsumsi terus jadi kayak begitu harus ada ininya dulu sih harus harus kita ngomong based by data ya. Jadi mungkin kalau emang teman-teman mau aman sebelum konsumsi tes lab atau tes apa gitu loh untuk mengetahui apa, terus kita mulai konsumsi, baru tes lab lagi setelah kita konsumsi itu baru ketahuan apakah memang ada perubahan yang semakin memperburuk keadaan atau justru malah memperbaiki atau gimana gitu kan lebih enak, lebih objektif. Kalau ini kan lebih ke arah subjektif ya teman-teman. Ini Iya, terlalu banyak pertanyaan kayak begini setiap minggu ya nggak apa-apa. Saya juga jelasin aja karena ini emang udah tugasnya kita acara ini ya untuk menjelaskan ini kan, biar teman-teman iya. semuanya mindsetnya berubah dan semakin percaya. Itu tugasnya acara ini teman-teman. Jadi itu mungkin bisa aja dikasih tahu kayak eh, apakah kalau misalkan dia nggak konsumsi, apakah tetap dia dengan kondisi seperti itu atau mungkin makin lebih parah gitu loh. Itu satu. Dan
apakah dasarnya bilang setelah konsumsi Suba dan Utsu terus jadi sesak nafas, jadi batuk-batuk gitu loh. Tapi yang lainnya mungkin gak diceritain nih sama membernya nih. Saya setelah konsumsi Suba Utsu terus saya juga ada mulai merokok. Terus sesak nafas. Ya terus lu salahin Suba Utsunya, ngerokoknya nggak disalahin gitu karena nggak diceritain kan. Bisa aja contoh. Itu contoh aja. Misalkannya kayak gitu aja, logiknya aja. Gitu loh teman-teman, kira-kira apakah ada hal yang baru dimulai juga kah setelah kalian konsumsi Suba dan Utsu? Ataukah semuanya normal-normal aja? Ya kalau normal-normal aja pun, coba nggak konsumsi pun pasti bisa aja akan terjadi kayak begitu juga. Justru karena mungkin nggak ngaruh produknya, mungkin karena takarannya kurang pas, mungkin karena eh, minumnya juga nggak pas waktunya, minum obat langsung minum itu, misalkan kan ketutup tuh, tubuh harus milih salah satu tuh, mau Suba atau medis dulu, tapi harusnya medis karena medis kan yang mengandung kimia gitu-gitu kan, pasti lebih kuat. Ya, mungkin tambahan juga sih ya. Mhm. Kalau Bapak Ibu tuh baca brosur obat, pasti ada tulis di situ efek samping atau adverse reaction ya. Kenapa? Memang itu bahan kimia dan sudah dibuktikan memang ada seperti itu orang-orang yang tidak bisa mentoleransi bahan kimia itu. Sementara ini kan makanan, ya, produk ini makanan superfood, dan dia tidak menuliskan, ataupun kalau Bapak Ibu browsing, tiap ingredients-nya itu, bahan makanan, ya, jadi memang betul kalau nggak dibilang ada efek samping segala macam, karena memang bahan makanan, seperti yang biasa dikonsumsi, mungkin fruit flow orang Eropa yang biasa konsumsi, sardin, apa, salmon, banyak orang juga makan bukan salmon dagingnya aja, mungkin telur salmon juga orang makan, ya itu lain cerita. Jadi memang di dalam ketentuan BPOM kalau ada efek samping pun harus ditulis ya. Jadi kalau memang tidak tertulis dan memang juga paten fungsi itu juga menyatakan tidak ada, memang nggak ada. Nah jadi tadi selain perasaan subjektif, ada hasil-hasil pemeriksaan lab yang objektif apa enggak untuk membuktikan perburukan. Plus kalau kita baca, memang di dalam ininya paten fungsinya dia nggak menyatakan ada masalah gitu ya. Itu akan berbeda dengan kalau Bapak Ibu baca brosur obat. Pasti ada tulisan efek samping dan sebagainya. Oke. Oke, next question. Waktu terbaik untuk konsumsi Suba dan Utsu kapan? Wis, bagus nih pertanyaan. Apakah mungkin sebelum atau setelah makan, ataukah sebelum tidur, atau pas bangun tidur, ataukah dengan perut kosong, atau perut sudah ada isi makanan? Kira-kira gitulah, Dok. Oke. Paling bagus sih kalau kita bicara penyerapan ya pada perut kosong ya, pada saat perut kosong. Perut kosong ya mungkin sebelum habis bangun tidur ya, sebelum makan pagi itu salah satu kondisi perut kosong. Kalau sesudah makan maka itu 3 sampai 4 jam setelah makan itu perut sudah mulai kosong. Absorpsi akan lebih baik. Itu jawaban saya. Tapi kalau ditanya pada umur berapa yang paling baik, kalau melihat kondisi kota yang penuh dengan polusi, dengan segala macam, mungkin ya umur-umur masih remaja pun atau bahkan lebih muda dari remaja, apalagi kalau misalnya ada anak yang obesitas, lebih baik dikasih. Oke, terus paten fungsi SOP untuk melancarkan peredaran darah dan mencegah blood clotting. Apakah tidak bisa untuk pasien hemorrhagic stroke atau yang akan operasi dan setelah operasi SOP-nya di stop dulu? Oh gini, mungkin pertanyaannya saya ganti ya, biar semuanya paham. Ini kan ada untuk memperlancar peredaran darah dan mencegah clotting, artinya mencegah clotting itu lebih ke arah menstabilkan darahnya gitu ya dok, jadi nggak encer banget, nggak tik gitu loh. Nah, kalau misalkan untuk pasien yang
pasca operasi atau mungkin untuk pasien hemorrhagic stroke gitu masih boleh dikonsumsi ataukah saya takutnya mungkin kalau saya pasca operasi konsumsi ini nanti pendarahannya makin hebat atau gimana gitu loh dok. Oke, baik. Jadi saya baca di jurnalnya juga tentang si fluid flow ini yang mencegah blood clotting ini. Jadi sumbatan-sumbatan trombus dalam pembuluh darah itu namanya trombus ya. Itu kan harusnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya memang fungsinya trombus itu kalau luka. Kalau luka dia harus terbentuk clotting untuk supaya nggak berdarah lagi. Itu fungsi utamanya. Tapi kejadian yang terjadi, kenapa orang-orang terjadi masalah di pembuluh darahnya, clotting terbentuk tanpa adanya luka. Nah itu yang dikontrol oleh si produk SOP Subarasi ini. Jadi dia justru mengontrol terbentuknya sumbatan-sumbatan yang abnormal tadi. Yang seharusnya nggak terjadi sumbatan. Ya clotting itu harusnya terjadi kalau ada pendarahan, tapi ini nggak ada pendarahan terjadi clotting. Nah itu yang dikontrol oleh Subarasi. Jadi um, Bapak Ibu yang mengalami pendarahan nggak usah khawatir bahwa gara-gara minum Subarasi kemudian berdarah terus nggak bisa berhenti. Nggak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi kalau tetap mengkonsumsi itu kemudian uh, kita misalnya mengalami yang nggak enak atau ada klien kita mengalami stroke, perdarahan pun sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadi tetap boleh dikendalikan. Apalagi kalau stroke perdarahan ini misalnya stroke hemorragik ini karena tekanan darah tinggi misalnya. Justru kasih aja Subarasi. Kenapa? Karena kan di situ ada sodium peptide juga yang punya fungsi bisa mengontrol tekanan darah. Jadi saran saya tetap diberikan ya karena memang nggak ada hubungannya, tidak akan menyebabkan pendarahan terus menerus gitu. Oke. Eh, Oke, ini saya cari pertanyaan terakhir ya, karena ini udah super banyak dokter tadi kayak presentasi cuma setengah jam kita tanya jawab dari tadi juga. Eh, saya cari pertanyaan yang bagus, kalau nggak ada mungkin saya yang tanya. Soalnya saya katanya kecil banget ya. Bener ya? Enggak lah dok, cukup lah. Maksudnya ya Cukup. kayak kita ngobrol tatap muka aja suaranya, nggak yang kayak maksudnya ini kayak mereka menganggapnya harus yang yang misalnya kayak saya ini kan saya pakai headset gitu loh yang kebetulan kan buat main game apa kayak gitu kan. Jadi ada headsetnya pakai mic atau apa gitu loh. Jadi kalau dokter kan udah cukup pakai itulah seenggaknya. Ini juga headset juga kok. Makanya nggak apa-apa cukup lah. Tinggal nanti digedein aja teman-teman suaranya. Nextnya mungkin. Ya, ya. Oke. eh, oke. eh, hmm, nggak ada nih kayaknya nggak ada yang tanya lagi. Oke gini aja dok pertanyaannya udah terakhir untuk sebagai penutup. Dok kalau misalkan memang produk kita ini makanan dok. Makanan kesehatan kan superfood kita. Berarti Ya. kita konsumsi takarannya sebenarnya nggak ada takaran yang kayak gimana banget ya dok ya. Maksudnya kita mau konsumsi contoh misalkan nih saya mau konsumsi setengah box langsung misalkan atau misalkan saya mau konsumsi 10 saset langsung itu nggak masalah kan? Nggak masalah. Nggak ada masalah. Dan Cuma nanti berarti sok sorry dan berarti kalau misalkan saya konsumsi nih sekarang saya udah konsumsi nih terus rutin selama 1 bulan terus setelah 1 bulan ini saya stop. Nah, habis itu di sebulan kemudian saya konsumsi lagi. Itu juga berarti nggak masalah kan? nggak masalah. Nggak ada hubungannya Oke. dengan adiksi. Nggak ada. Itu semua bisa. Hmm. Yang tapi begini, apa yang tujuannya itu yang penting dulu gitu. Misalnya katakan kita mau langsung konsumsi tiap hari 1 box demi saya tetap remaja, awet muda gitu mukanya. Nah itu tujuan itu harus dilihat dengan kemampuan tubuh ya meregenerasi sel. Meskipun katakan kita makan banyak sekali, tapi kalau tubuh tuh punya kapasitas meregenerasi sel misalnya tiap 5 hari, ya dia tetap 5 hari nggak akan lebih cepat gitu. Tapi kalau kita misalnya konsumsi itu untuk tujuan antioksidan, makan seberapa pun nggak masalah. Karena antioksidan pasti dibutuhkan satu, yang kedua
polusi di luar tubuh kita ini udah banyak banget. Jadi nggak apa-apa kalau untuk fungsi antioksidannya. Jadi Oke. beda-beda lah gitu ya tergantung. Karena ini kemasannya begitu rupanya, ya begitu bagusnya. Tadi ada pertanyaan yang tadi kalau masih ingat ya dari Pak Levi, ada fungsi regenerasi, ada fungsi yang memperbaiki DNA-nya, ada fungsi antioksidannya. Itu. Jadi di setiap proses terjadinya kerusakan sel itu ada ingredients yang berperan di situ. Kira-kira demikian. Sehingga tentu saja harusnya fungsi-fungsi itu tetap bisa bermanfaat. Kalau Anda mau makan sebanyak-banyaknya pun, that's up to you. Fine, nggak Oke. masalah. Oke, kalau gitu. Oke, kayaknya cukup segitu aja mungkin untuk pertanyaannya. Mungkin kita bisa akan bahas lagi next di pertemuan selanjutnya. Ya kan? Jadi terima kasih untuk Dr. Trevino untuk waktunya hari ini, Dok, dan sharingnya. Oke, sama-sama semua. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, mungkin bisa langsung ke Catherine ya. Jadi kita jawab aja langsung dari situ ya. Yes, oke. Catherine tuh tech support ya, teman-teman ya. Kalau yang mau tanya mungkin Ya, ada tuh biasanya, pasti punya tuh nomornya tech support. ya. Biasanya Catherine langsung kasih kok pertanyaan-pertanyaan ke saya, langsung saya jawab. Oke, siap. Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman juga semuanya yang sudah hadir untuk waktunya juga. Dan jangan lupa nanti hari Senin kita ada training spesial. Pokoknya nanti saya share lagi tentang ini. Cuma saya share lagi undangannya biar teman-teman nggak ketinggalan. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Selamat sore, dokter. Selamat sore semua. Happy weekend semua. Happy weekend.